Halo guys, sejak diluncurkan sekitar 1 tahun yang lalu, kamera pocket Sony ZV-1 sudah banyak mendapatkan review-review positif dari berbagai YouTuber maupun reviewer gadget di dalam maupun di luar negeri. Tetapi di video kali ini saya akan share ke kalian kenapa pada akhirnya saya tidak jadi membeli kamera pocket Sony ZV-1 tapi malah beli kamera yang lainnya. Semoga ini bisa jadi referensi buat kalian yang sedang galau ingin beli Sony ZV-1 atau tidak, atau ya pokoknya untuk referensi saja. Jadi beli atau tidak silahkan diputuskan sendiri. Alasan pertama saya kenapa tidak jadi membeli Sony ZV-1 adalah budget. Ketika diluncurkan, kamera Sony ZV-1 ini berkisar sekitar 10 jutaan. Dengan fitur yang ditawarkan, harga itu sebenarnya relatif murah ya. Tetapi bagi sebagian orang, termasuk saya, harga 10 juta itu bukanlah harga yang murah. Jadi harus benar-benar dipikir apakah worth it atau tidak mengeluarkan uang 10 juta demi untuk mendapatkan kamera pocket Sony ZV-1. Buat kamu yang budgetnya lebih dari 10 juta, ya mungkin oke lah untuk mengambil kamera Sony ZV-1 ini. Tapi buat saya, mungkin untuk saat ini tidak. Makanya alasan pertama saya itu adalah budget. Alasan saya yang kedua adalah lensa dari kamera Sony ZV-1 ini kurang lebar. Seperti yang kalian ketahui, di channel ini saya kan sering ngevlog, dan setiap kali saya ngevlog saya itu biasanya menggunakan lensa yang wide seperti yang sekarang ini. Sedangkan lensa di Sony ZV-1 paling lebar adalah ekuivalen 24 mm, dimana bagi saya, menurut saya pribadi ya, itu masih kurang lebar. Bagi sebagian orang mungkin itu cukup lebar, tapi karena personal bagi saya kurang lebar. Jadi itu adalah alasan kedua saya kenapa saya tidak jadi membeli Sony ZV-1. Meskipun sebenarnya ada aksesoris tambahan untuk lensa ultra wide-nya ya, jadi ada semacam adapter itu, tetapi setelah saya lihat di beberapa review dari YouTuber baik dalam maupun luar negeri, itu sepertinya kok kurang bagus ya reviewnya. Jadi saya simpulkan bahwa adapter itu atau aksesoris tersebut kurang bagus untuk mendapatkan view atau angle yang luas seperti ini. Alasan yang ketiga adalah saya belum butuh resolusi 4K. Jadi salah satu kelebihan dari Sony ZV-1 itu adalah bisa merekam dengan resolusi 4K. Tetapi sepertinya alat untuk editing saya, yaitu laptop saya, itu masih belum mumpuni untuk menghandle file-file yang beresolusi 4K. Meskipun memang saya sudah sering mengedit video-video yang beresolusi 4K dari HP saya, tetapi yang jelaskan file dengan resolusi 4K dari handphone dan dari kamera Sony ZV-1 itu ukurannya sudah berbeda ya. Jadi saya 90% yakin bahwa laptop saya itu masih belum mumpuni atau nggak kuat untuk menghandle file-file 4K dari kamera Sony ZV-1. Artinya kalau saya tetap harus mempertahankan resolusi 4K yang bisa saya dapat dari kamera Sony ZV-1, saya harus mengupgrade laptop saya, di mana itu juga budget lagi dong. Kemudian alasan yang keempat yang sudah jelas sekali, karena Sony ZV-1 itu tidak bisa ganti lensa. Ya karena kamera Sony ZV-1 itu merupakan kamera pocket ya, bukan mirrorless. Jadi ya dia hanya bisa menggunakan kamera bawaan atau kamera fix yang nempel pada kamera tersebut. Jadi jika suatu saat saya ingin membeli lensa dan ingin saya pasangkan ke kamera Sony ZV-1 itu, saya tidak bisa. Alasan yang kelima yaitu autofocusnya kurang bagus. Sebentar. Autofocus di Sony ZV-1 itu sangat bagus sekali. Tetapi ketika saya melihat beberapa review yang saya ternyata nggak nemu lagi ya reviewnya itu dari YouTuber mana, tapi yang jelas saya benar-benar ingat bahwa di review tersebut disebutkan bahwa Sony ZV-1 itu autofocusnya bagus jika subjek yang ada di depan kamera itu hanya satu orang. Jika lebih dari satu orang, dia itu katanya pindah-pindah itu dari orang yang A ke B itu, jadi itu hasilnya kurang bagus sekali. Jika ada dari kalian yang punya Sony ZV-1 dan masalah itu sudah terselesaikan, silahkan tulis di komentar ya. Alasan saya yang keenam yaitu saya ingin menyisakan budget saya untuk membuat konten. Jadi intinya gini, saya nggak ingin semua budget saya itu habis hanya untuk membeli kamera. Saya masih harus membeli aksesoris yang lain seperti tripod, memory card, dan yang lainnya. Begitu juga dengan budget untuk saya membuat konten. Misalkan untuk jalan-jalan ya, karena channel saya kan lebih ke traveling. Kan ya nggak lucu juga kalau saya bisa beli kamera yang bagus, tapi duit habis untuk bikin konten, untuk jalan-jalan. Terus buat apa kamera bagusnya, ya gak? Dan alasan yang ketujuh, alasan yang terakhir adalah pada akhirnya saya simpulkan bahwa kamera Sony ZV-1 itu bukan suatu kamera yang saya nyaman atau fun untuk menggunakannya. Karena yang namanya kamera itu kan nggak ada kamera yang terbaik ya, itu kan cocok-cocokan, seneng-senengan. Ada yang suka pakai Canon, ada yang suka pakai Sony, ada yang suka pakai Fuji, dan yang lainnya. Dan itu nggak bisa dipaksakan, setiap pribadi, setiap orang kan pasti punya taste atau pilihan sendiri-sendiri. Dan pada akhirnya kalian juga harus memutuskan yang mana selera kalian suka yang mana. Seperti handphone juga ada yang suka iPhone, ada yang suka Android, dan itu bebas-bebas aja. Yang penting
penggunanya sendiri itu fun dan nyaman dalam menggunakannya. Tips tambahan dari saya ketika memilih kamera atau gadget yang lainnya itu kita tidak perlu ikut-ikutan atau memaksakan diri kita. Misalkan teman kita banyak yang memakai produk A, kita nggak perlu ikut-ikutan pakai produk A juga kalau kita nggak benar-benar butuh atau nyaman dalam menggunakan produk A tersebut. Kita punya budget dan kebutuhan yang berbeda dengan teman-teman kita meskipun itu teman dekat kita sekalipun. Jadi yang tahu jawabannya adalah kita sendiri. Tanyakan ke diri kita, apa kebutuhan kita, berapa budget kita, baru kita tentukan mau beli kamera atau gadget yang mana. Yang penting kita bisa nyaman dan fun ketika menggunakan kamera apapun yang kita pakai. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.